Malam itu, dunia Minecraft Roblox terasa lebih sepi dari biasanya. Langit berwarna kelabu, bulan piksel menggantung pucat, dan angin berhembus pelan seolah membawa bisikan aneh. Di ujung map, berdiri sebuah kuburan tua blok nisan berjejer rapi. Sebagian retak, sebagian tertutup lumut hijau gelap. Tidak ada pemain lain. Tidak ada NPC, hanya sunyi yang menekan. Di tengah kesunyian itu, muncullah satu karakter Minecraft Roblox bernama Memo, tubuhnya kotak. Wajahnya sederhana, dan di tangannya ia mendorong sebuah gerobak bakso Bandung. Roda gerobak berdecit pelan, suaranya terasa terlalu nyaring di suasana hening. Memo berhenti tepat di samping kuburan. Bukan karena berani, tapi karena disinilah titik respon terakhir yang tersisa di server. Memo menarik napas panjang. Tempatnya sih agak serem, gumamnya, mencoba bercanda pada diri sendiri. Tapi rezeki nggak kenal map. Ia menyalakan kompor. Ermeng Gigi. Uap panas naik perlahan bercampur dengan hawa dingin malam. Aroma bakso menyebar, gurih dan hangat. Sangat kontras dengan bau tanah kuburan yang lembab. Memo menunggigo. 1 menichi. 2 menichi. Tidak ada siapa-siapa. Memo melirik ke arah nisan. Beberapa blok tanah terlihat seperti baru digali. Ia merinjing. Cuma tekstur map, katanya, meski tangannya sedikit gemetar. Ciba-ciba. Teng. Suara koin masuk ke intori Memo. Memo tersentak. Ia melihat sekeliling. Tidak ada pembeli. Gerobak kosong. Tapi saldo koinnya bertambah 1. Jantungnya berdegup lebih cepat. Saat ia menoleh ke belakang, sebuah suara pelan terdengar, dingin dan datar. Banggi Memo. Bakso 1. Meo Mengbeku. Seorang pemain Roblox berdiri tepat di belakangnya. Tidak ada animasi datang. Tidak ada suara langkah. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke panci bakso. Memo dengan tangan kaku menyiapkan 1 mangkuk bakso dan menyerahkannya. Begitu mangkuk diterima, pemain itu berbalik, berjalan menuju kuburan, dan menghilang di antara nisan. Saldo Memo bertambah lagi. Memo menelan ludah. Baru buka. Tapi sudah laku. Dari Kejau Hong kabut mulai turun. Dan ada lebih dari 1 bayangan yang bergerak mendekat. Memo masih berdiri kaku di samping gerobak baksonya. Matanya terus melirik ke arah kuburan tempat pembeli pertama tadi menghilang. Kuburan itu kembali sunyi, seolah tidak pernah ada siapapun yang lewat. Saldo koin di layar Memo bertambah. Tapi rasa merinding di tubuhnya jauh lebih terasa daripada rasa senang. Mungkin cuma player iseng, kata Memo. Mencoba menenangkan diri sambil mengaduk panci bakso. Namanya juga Roblox, aneh dikit wajar. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara step. Istepi, istepi. Dari arah kanan. Memo menoli. Seorang pemain Roblox lain berjalan mendekat. Kali ini jalannya normal. Ada animasi. Ada suara. Memo sedikit lega. Bang Memo, bakso 2 ya, kata pemain itu ceria. Memo tersenyum kaku. Siap, duduk dulu bang. Saat Memo menyerahkan 2 mangkuk bakso, pemain itu langsung makan dengan lahap. Enak banget bang. Padahal tempatnya serem, katanya sambil tertawa. Memo ikut tertawa kecil, meski matanya tetap waspada. Namun keanehan mulai terasa lagi. Dari arah kiri muncul 1 pemain lagi. Lalu 1 lagi dari belakang kuburan. Lalu 1 lagi dari arah yang sama persis dengan pembeli pertama tadi menghilang. Dalam hitungan detik, gerobak Memo dikerubungi pemain. Padahal beberapa menit lalu tempat ini benar-benar kosong. Banggi, bakso. Bang Memo, nambah. Bakso 1, kuah banyak. Memo panik tapi senang. Tangannya bergerak cepat. Pong si jaduki. Mangkuk dibagikan. Suara koin masuk ke intori ting-ting-ting tanpa henti.
Saldo melonjak drastis. Bakso hampir habis. Namun Memo mulai sadar sesuatu yang janggal. Tidak satu pun dari mereka datang dari jalan utama map. Semua muncul dari arah kuburan. Beberapa bahkan berdiri terlalu diam. Ada yang tidak berkedip. Ada yang tertawa, tapi suaranya terlambat sepersekian detik dari gerakan mulutnya. Salah satu pemain mendekat ke Memo dan berbisik, "Bang, baksonya rame kayak dulu ya." Memo berhenti mengaduk. "Dulu," tanyanya pelan. Pemain itu tersenyum, lalu pergi ke arah nisan dan menghilang begitu saja. Memo menelan ludah. Kuburan yang tadi sepi kini terasa terlalu hidup. Terlalu ramai. Lalu salah. Dan saat Memo menoleh ke panci bakso, ia sadar satu hal. Stok baksonya tidak berkurang sama sekali. Memo menatap panci baksonya tanpa berkedip. Uap masih mengepul, kuah masih mendidih, dan bakso di dalamnya. Tetapi penuh. Padahal ia yakin sudah menyajikan puluhan mangkuk. Memo mengangkat sendok sayur, mengaduk perlahan. Isinya sama seperti saat pertama ia buka lapak. "Ini back server," gumam Memo, mencoba berpikir logis. Ia membuka inventory. Koin bertambah banyak. Senggach banyaki. Terlalu cepat untuk ukuran jualan di tempat seseram ini. Memo menoleh ke sekitar. Para pemain masih berdiri, beberapa makan bakso. Beberapa hanya menatap tanpa memegang mangkuk apapun. Yang membuat Memo semakin gelisah. Beberapa dari mereka tidak mengeluarkan animasi makan. Mangkuk tetap utuh. Tapi suara slurp tetap terdengar. Seorang pemain kecil mendekat, lompat-lompat seperti bocil Roblox. "Bang Memo, baksonya kok nggak habis-habis sih?" katanya polos. Memo tertawa kaku. "Hei, bakso spesial." Pemain kecil itu berhenti melompat, lalu menatap Memo terlalu lama. Senyumnya perlahan menghilang. Dengan suara datar ia berkata, "Dari dulu, baksonya memang begini." Memo terdiam. "Dari dulu gimana?" tanyanya. Pemain itu tidak menjawab. Tubuhnya bergetar sebentar, lalu menghilang seperti didisconnect. Tidak ada notifikasi keluar game. Tidak ada efek apapun. Memo mundur selangkah. Keringat pixel menetes di wajah kotaknya. Ia mulai memperhatikan detail lain. Bayangan beberapa pemain tidak mengikuti arah cahaya bulan. Ada yang tidak punya bayangan sama sekali. Ada yang kakinya sedikit menembus tanah. Dan anehnya, tidak satu pun dari mereka menyebut harga bakso. "Bang, bayar di sini ya?" tanya Memo ragu. Salah satu pemain menoleh. "Kami sudah bayar," katanya singkat. Memo membuka info lagi. Koin bertambah 1. Tanpa ada transaksi. Tiba-tiba suara lonceng kuburan berbunyi, "Kait." Salah satu nisan di belakang Memo berubah arah. Seolah baru saja digunakan sebagai pintu. Kabut makin tebal. Para pemain mulai berdiri serempak, menatap Memo bersamaan. Suasana mendadak hening. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata pelan, "Banggi Memo, buka lapaknya jangan ditutup ya." Memo menelan ludah. Kalau ditutup kenapa?" Pemain itu tersenyum tipis. Suaunya, "Kami lapar tiap malam." Di kejauhan, tanah kuburan mulai bergerak. Memo refleks menarik gerobak baksonya. Biasanya, satu klik saja sudah cukup untuk mendorongnya menjauh dari tempat itu. Namun kali ini, gerobak tidak bergerak sama sekali. Memo menarik lebih keras. Tetapi jiong, seolah roda-roda gerobak menempel kuat ke tanah kuburan. "Loh, kok macet?" Memo tertawa kecil, mencoba menutupi rasa panik. "Ini bukan waktunya error, tolonglah." Ia menoleh ke belakang. Para pemain masih berdiri diam. Tidak ada yang mendekat, tapi tidak ada juga yang pergi. Mereka hanya menatap Memo serempak, seperti menunggu sesuatu.
Memo membuka menu. Tombol logo ada. Tangannya bergerak ke arah layar. Namun kursor berhenti. Tidak bisa diklik. Menu tidak merespons. Memo menelan ludah. Oke, ini mulai nggak lucu. Dari arah kuburan terdengar suara krek. Krek seperti tanah digeser. Salah satu nisan miring perlahan. Dari bawahnya muncul kepala pemain Roblox lain. Rambutnya akak-akan, wajahnya pucat, tapi ekspresinya ceria. Banggi Memo, akhirnya buka lagi. Katanya sambil tertawa. Memo hampir terjatuh ke belakang. Eliaji, teriakinya. Pemain itu bangkit sepenuhnya dari tanah, membersihkan bajunya. Tenang bang, kami cuma mau makan. Bakso abang itu legendaris, tahu? Memo menggeleng. Aku baru jualan hari ini. Pemain itu berhenti tertawa. Wajahnya berubah serius. Di waktu abang. Ayah. Tapi di waktu kami. Abang sudah lama di sini. Memo mengdekua. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Di waktu kami. Ia menatap kuburan, lalu gerobak. Lalu para pemain yang kini mulai bergerak mendekat satu langkah demi satu langkah. Namun anehnya, salah satu dari mereka terpeleset, jatuh, lalu tertawa sendiri. Lising. Tanah kuburan nih, katanya santai. Situasi absurd itu membuat Memo tertawa gugup. Takut, tapi juga bingung harus bereaksi bagaimana. Seorang pemain lain mengangkat mangkuk kosong. Bang, kuahnya nambah dong. Memo menatap panci bakso. Kuah masih penuh. Ia menuangkan kuah dengan tangan gemetar. Begitu kuah dituangkan, wajah pemain itu langsung cerah. Makasih bang. Saldo koin Memo bertambah lagi. Memo mulai sadar satu hal. Selama ia melayani, mereka tenanggi. Tapi kalau ia berhenti, dari dalam tanah, terdengar suara lain yang lebih berat, lebih dalam. Seolah sesuatu yang besar sedang bergerak. Memo menghela napas panjang. Kalau gerobak tidak bisa pergi, logo tidak bisa ditekan. Dan para pembeli terus berdatangan. Berarti hanya ada satu pilihan Leng Juci jualang. Dengan wajah pasrah tapi tangan tetap bekerja. Memo kembali mengaduk panci bakso seolah semua ini adalah hal paling normal di dunia. Minecraft Roblox. Oke, santai Memo, santai, gumamnya. Anggap aja ini event server. Ia berdiri lebih tegak, memasang ekspresi ramah. Bakso Bandung siap. Yang mau nambah kuah bilang ya. Anehnya, suasana langsung berubah. Para pemain yang tadi dia mulai bergerak normal. Ada yang duduk di blok tanah, ada yang jongkok. Bahkan ada yang bercanda satu sama lain. Kuburan yang tadinya terasa mencekam mendadak seperti tempat nongkrong malam. Bang Memo lucu juga ya, kata salah satu pemain sambil tertawa. Iya, jualan bakso di kuburan doang rame, sahut yang lain. Memo ikut tertawa kecil, meski matanya tetap waspada. Dalam hati ia berpikir, selama mereka ketawa, berarti aman. Namun kejanggalan belum berhenti. Seorang pemain tinggi mendekat, suaranya berat. Banggi Memo, biasanya buka sampai jam berapa? Memo refleks menjawab, sampai habis. Pemain itu tersenyum lebar. Bagus, soalnya kami biasanya keluar semua setelah tengah malam. Memo tersedak ludah. Keluar dari mana? Pemain itu menunjuk ke bawah. Ke tanah, tepat di antara nisan. Memo tertawa kaku. Hei, bercandaannya serem amat. Pemain itu tidak tertawa balik. Saldo Memo terus bertambah. Koinnya sudah lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan seharian penuh di map kota. Tapi ada hal lain yang membuat Memo gelisah. Jam server tidak bergerak. Waktu berhenti di angka jam 23:59 menit tidak pernah berganti hari. Dari kejauhan Memo melihat bayangan besar bergerak di balik kabut. Tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang.
Seorang pemain kecil menarik celemek Memo. "Bang, kalau baksonya habis, abang pulang ya." Memo menelan ludah. "Iya, harusnya." Pemain kecil itu tersenyum polos. "Kalau abang pulang, kami makan apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Memo merinding dari kepala sampai kaki. Ia menatap panci bakso lagi. "Masih penuh? Selalu penuh?" Dan Memo mulai bertanya-tanya, apakah ia masih berjualan? Atau justru sedang dijaga agar tetap buka? Memo menatap para pembeli satu per satu. Wajah-wajah mereka terlihat normal. Tertawa, mengobrol, bahkan bercanda soal bakso. Tapi rasa tidak nyaman di dada Memo tidak hilang. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Bakso tak habis. Jam berengci. Pembeli datang dari tanah. "Aku harus tahu," bisik Memo pelan. "Ini NPC, player, atau bukan dua-duanya?" Memo mengambil satu mangkuk bakso kosong. Ia sengaja menuangkan kuah tanpa bakso. Perlahan ia sodorkan ke salah satu pemain yang dari tadi diam dan tidak berkedip. "Bang, kuah doang ya," kata Memo sambil tersenyum. Pemain itu menerima mangkuk, menatap isinya lama sekali. Teh lalu lama. Lalu kepalanya miring sedikit, seperti error animasi. "Baksonya mana?" "Kenyanya." "Lagi habis," jawab Memo cepat. Wajah pemain itu berubah. Senyumnya hilang. Suasana di sekitar langsung sunyi. Obrolan berhenti. Tawa Leni api. Semua mata mengarah ke Memo. Tanah bergetar pelan. Pemain itu mengangkat mangkuk dan meniup kuahnya. Anehnya, kuah itu tidak berkurang sedikit pun. Ia menatap Memo lagi. "Bakso tidak pernah habis," katanya pelan. Memo mundur satu langkah. "Ayah, ayah." "Deh dah." Cepat-cepat Memo mengambil bakso dari panci dan menjatuhkannya ke mangkuk. Seketika suasana kembali normal. Tawa terdengar lagi. Tanah berhenti bergerak. Memo menghela napas lega. "Oke, catat gumamnya. Jangan bohong soal bakso." Namun eksperimen belum selesai. Memo menatap salah satu pembeli yang bayangannya tidak ada. Ia memberanikan diri bertanya, "Bang, datang dari map mana?" Pemain itu mengangkat kepala perlahan. "Map lama," jawabnya singkat. "Map lama yang mana?" Pemain itu menunjuk ke kuburan yang sudah dihapus. Jantung Memo berdegup keras. Map yang dihapus seharusnya tidak bisa diakses. Tapi sebelum Memo sempat bertanya lagi, pemain itu sudah menghilang. Meninggalkan suara koin masuk ke intori. Dari balik kabut, bayangan besar tadi bergerak sedikit lebih dekat. Sekarang bentuknya lebih jelas, tinggi, lebar, diam. Seorang pemain berbisik ke Memo, "Bang, jangan banyak tanya." Memo menatapnya. "Kenapa?" Pemain itu menelan ludah. "Tak kucingnya." Yang jawab bukan kami. Memo menggenggam sendok sayurnya erat. Tangannya dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan cuma berjualan bakso, tapi sedang berada di batas dua dunia. Kabut di sekitar kuburan bergerak perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu yang besar. Memo masih berdiri di balik gerobak. Tangannya tetap mengaduk panci bakso meski sendok sayurnya terasa semakin berat. Para pembeli mendadak diam. Tidak ada yang makan. Tidak ada yang bicara. Semua menatap satu arah. Dari balik kabut itu, muncullah sosok tinggi. Tubuhnya besar, lebih tinggi dari pemain Roblox manapun yang pernah Memo lihat. Kepalanya hampir menyentuh langit. Wajahnya buram, seperti belum selesai dirender. Kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah, melayang beberapa blok di atas nisan. Memo menelan ludah. Emang mau bakso juga, Bang?" Tanyanya, setengah bercanda, setengah gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekat.
Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Tapi anehnya, nisan-nisan tidak rusak. Justru bergeser memberi jalan, seolah menghormatinya. Para pemain lain langsung minggir. Beberapa menunduk. Beberapa memeluk mangkuk bakso mereka erat-erat. Sosok besar itu berhenti tepat di depan gerobak Memo. Ia tidak duduk. Ia tidak mengambil mangkuk. Ia hanya menunduk, menatapi Memo. Udara terasa berat. Memo merasa dadanya ditekan. Kursor di layarnya bergetar tanpa ia sentuh. Saldo koinnya tiba berhenti bertambah. Abang mau pesan apa? Suara Memo hampir tidak keluar. Sosok itu akhirnya bicara. Suaranya dalam, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Masih, buka. Memo mengangguk cepat. Masih buka. Baksonya lengkap. Sosok itu diam sejenak. Lalu perlahan mengulurkan tangannya. Tangannya besar, kotak, tapi retak seperti blok lama. Kalau habis, Memo refleks menjawab, baksonya nggak pernah habis. Begitu kalimat itu terucap, semua pemain menarik napas bersamaan. Seolah kalimat itu adalah jawaban yang ditunggu. Sosok besar itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Bagus. Ciba-ciba. Satu mangkuk bakso muncul sendiri di atas gerobak. Memo tidak membuatnya. Panci tidak disentuh. Tapi mangkuk itu ada. Mengepul panas. Sosok itu mengambil mangkuk itu dan menghilang ke dalam tanah begitu saja. Kabut perlahan menipis. Suasana kembali seperti semula. Para pemain mulai bergerak lagi. Tawa kecil terdengar. Saldo Memo bertambah. Senggaci nyaki. Memo terduduk lemas. Ia sadar satu hal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Taji. Dia tidak menjual bakso. Dia memberi izin. Setelah sosok besar itu menghilang, suasana di sekitar gerobak Memo berubah drastis. Tidak ada lagi getaran tanah. Kabut perlahan menipis. Bahkan angin malam terasa lebih hangat. Para pemain kembali duduk, tertawa kecil, dan melanjutkan makan bakso seolah tidak terjadi apa-apa. Terlalu normal. Memo duduk di bangku kecil di belakang gerobak. Napasnya masih berat. Tangannya berkeringat. Ia menatap panci bakso yang tetap penuh. Ia menatap saldo koin yang kini jumlahnya tidak masuk akal. Tapi tidak ada rasa senang. Yang ada hanya perasaan tidak enak di dada. Bang Memo kok pucat? Tanya salah satu pemain sambil menyeruput kuah. Memo tersenyum tipis. Kurang tidur. Pemain itu tertawa. Wajar, abang kan buka tiap malam. Memo teh jiong. Tiap malam. Ulangnya pelan. Pemain itu mengangguk santai. Iya, sejak lama. Memo membuka menu statistik. Tanggal server tidak berubah. Jam tetap di jam 23:59, tapi kolom durasi bermain menunjukkan angka yang mustahil. Jauh lebih lama dari yang ia ingat. Seolah game ini sudah menahannya berulang kali. Ia berdiri, mencoba berjalan menjauh dari gerobak. Dua lenggika. Tiga lenggika. Tiba-tiba layar bergetar. Kepalanya pusing. Ia terpaksa berhenti. Gerobak memanggilnya kembali. Seorang pemain mendekat dan berbisik. Banggi Memo, jangan jauh-jauh. Memo menatapnya. Kenapa? Tak kucingnya. Abang lupa jalan pulang. Memo tertawa gugup. Mana mungkin? Pemain itu menunjuk ke kuburan. Yang di situ. Dulu juga bilang gitu. Memo mengikuti arah tunjukannya. Di salah satu nisan tertulis nama yang membuat tubuhnya membeku. Memo. Bentuk hurufnya sama persis dengan username-nya. Blok nisannya terlihat lebih baru dari yang lain. Itu bercanda kan? Suara Memo bergetar. Pemain itu tersenyum. Nama di sini sering sama.
Memo menoleh ke pemain lain, berharap ada yang menyangkal. Tapi mereka menghindari tatapannya. Ada yang pura-pura makan. Ada yang berdiri lalu menjauh. Panci bakso mendidih lebih keras dari sebelumnya. Uapnya membentuk bayangan yang mirip wajah. Memo merasakan satu emosi yang belum ia rasakan sejak tadi. Takut kehilangan diri sendiri. Ia bertanya dalam hati, kalau ia terus buka lapak, siapa yang akan ia jadi nanti? Memo berdiri kaku menatap nisan bertuliskan namanya sendiri. Tulisan itu tidak berkedip, tidak berubah, tapi rasanya seperti menatap balik. Dadanya sesak. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan, kalau itu namaku. Lalu siapa aku sekarang? Ini cuma glitch, bisik Memo berulang-ulang. Ia memalingkan wajah dari kuburan dan menatap gerobaknya. Di sanalah pusat semua keanehan. Selama gerobak itu berdiri, selama bakso terus disajikan, semua akan terus berjalan seperti ini. Memo menarik napas dalam-dalam. Kalau aturannya harus buka, gumamnya, berarti aku harus melanggar aturan. Ia menutup panci bakso klang, suaranya nyaring. Para pemain langsung berhenti bergerak. Tawa teringci, sendok berhenti di udara. Banggi Memo. Salah satu dari mereka bersuara pelan. Memo tidak menjawab. Ia mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga. Hoda bede sici. Tanah bergetar. Gerobak bergeser. Satu blok. Para pemain panik. Bang, jangan. Baksonya belum habis. Bang Memo, jangan tutup. Memo mendorong lagi. Gerobak bergeser satu blok lagi. Panci bergetar hebat. Kuah hampir tumpah, tapi tetap utuh, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari kuburan, kabut kembali naik. Lebih tebal dari sebelumnya. Nisan bergetar. Tanah bergelombang. Suara berat itu terdengar lagi, tapi kali ini tidak terlihat sosoknya. Masih, buka, suara itu bergema. Memo berteriak, enggak, katutupi. Untuk pertama kalinya, suara koin tidak masuk ke intori. Saldo berhenti. Dunia terasa menahan napas. Memo mendorong lagi. Roda gerobak mengeluarkan suara retakan. Salah satu rodanya pecah. Gerobak miring. Para pemain berteriak panik. Beberapa menghilang ke tanah. Beberapa berlari tanpa arah. Suasana kacau. Memo terjatuh ke tanah. Di layar muncul pesan merah berkedip. Peringatan event belum selesai. Memo tertawa getir. Jadi ini event, ya? Suara berat itu terdengar lebih dekat. Kalau bukan buka, magang Ci. Memo mengangkat kepala. Ganti apa? Jawabannya datang pelan, dingin, dan jelas. Peng Zhuao. Tanah tepat di bawah Memo mulai retak. Tanah di bawah tubuh Memo retak perlahan. Garis-garis gelap menyebar seperti jaring laba-laba tepat dari bawah kakinya. Memo berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada banyak tangan yang menahan dari dalam tanah. Peng Zhuao. Jigangci. Suara Memo bergetar. Diganti sama siapa? Kabut bergerak cepat. Dari dalam tanah muncul benggen pemain yang tadi sudah menghilang. Wajah mereka kosong, mata menatap Memo tanpa emosi. Di antara mereka, muncul sosok besar itu lagi lebih jelas. Lebih dekat dan lebih nyata. Kami hanya ingin bakso, suara itu bergema. Setiap malam, Memo tertawa putus asa. Di dunia lain orang minta skin, minta Robux, kalian minta bakso. Beberapa pemain tertawa kecil, tapi tawanya terdengar terlambat. Seperti Eko yang salah waktu. Sosok besar itu menunduk. Ada dua pilihan. Memo menatapnya. Aku dengerin. Pertama, katanya, kamu lanjut buka. Tidak akan lapar. Tidak akan kekurangan. Tapi kamu tinggal.
Memo menelan ludah. Kedua, lanjutnya, kamu pergi. Tapi harus ada yang menggantikan. Memo terdiam lama. Ia menoleh ke para pemain. Ada yang terlihat menyesal. Ada yang menghindari tatapannya. Ada juga yang terlihat beda rapi. Kalau aku nolak dua-duanya, ya Memo. Sosok itu tersenyum tipis. Tidak ada menu itu. Memo menghela napas panjang. Ia menatap gerobak baksonya, gerobak yang membuatnya terjebak. Tapi juga satu hal yang membuat semua ini terkendali. Ia menatap panci bakso yang tak pernah habis. Ia menatap nisan bertuliskan namanya. Aku cuma mau jualan, katanya lirih. Seorang pemain kecil mendekat dan menarik bajunya. Banggi Memo. Baksonya enak. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Memo memejamkan mata. Dadanya sesak. Air mata Pixel hampir jatuh. Kalau aku tinggal, gumamnya, aku masih aku. Tidak ada jawaban. Jam server berkedip. Angka jam 23:59 bergetar seolah bersiap berubah atau engkuh. Memo membuka matanya. Kalau aku pilih pergi, katanya tegas, siapa yang ganti? Semua pemain serentak menoleh ke satu arah yang sama. Dan Memo melihatnya. Semua mata tertuju ke arah yang sama. Memo mengikuti arah pandangan mereka. Kabut terbelah perlahan, memperlihatkan sosok yang berdiri beberapa blok dari gerobak bakso. Sosok itu mengenakan celemek yang sama. Gerobaknya sama, bahkan wajah kotaknya sama persis. Memo terpaku. Itu aku. Sosok itu melangkah maju. Gerakannya kaku, seperti rekaman lama yang diputar ulang. Setiap langkahnya membuat Memo merasa pusing. Seolah dua data yang sama saling bertabrakan. Aku Memo, kata sosok itu dengan suara datar. Memo menggeleng keras. Enggak, aku Memo. Para pemain berbisik-bisik. Yang gila mah. Yang gini ya, sudah pernah kejadian. Sosok besar itu berdiri di antara mereka. Ini, Memo sebelumnya. Memo Tehjio. Kata sebelumnya itu menghantam pikirannya. Maksudnya, sosok itu menunjuk ke kuburan. Setiap penjual meninggalkan jejak. Memo menoleh ke nisan bertuliskan namanya. Sekarang ia sadar ukirannya lebih dalam, lebih tua, seolah sudah lama ada. Sosok Memo lain itu berdiri di samping gerobak. Mulai mengaduk panci bakso tanpa diperintah. Jadi aku ini. Versi baru. Suara Memo bergetar. Sosok Memo lama mengangguk pelan. Aku juga dulu kaget, katanya. Aku juga mau kabur. Memo mendekat satu langkah. Terus kenapa kamu masih di sini? Memo lama tersenyum tipis. Senyum lela. Karena selalu ada Memo berikutnya. Kalimat itu membuat dada Memo sesak. Kalau aku pergi, aku jadi kayak kamu. Tidak, jawab Memo lama. Kamu jadi bebas. Terus kamu? Memo lama menatap panci bakso. Aku tetap buka. Para pemain mulai gelisah. Beberapa menatap Memo dengan harap. Beberapa terlihat takut kehilangan. Suara kabut berdesis lebih keras. Sosok besar itu berbicara lagi. Waktu hampir habis. Jam server berkedip cepat. 23:59. 23:59. 23:59. Memo menatap versi dirinya. Dua pilihan. Jiwa nazab. Tidak ada yang benar-benar adil. Memo menghela napas. Kalau aku ambil tempatmu. Memo lama mengangguk. Kamu akan lupa kenapa kamu ingin pergi. Kalimat itu membuat Memo merinding lebih dari horor manapun. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Memo membuat keputusan. Memo membuka matanya perlahan. Kabut masih menggantung.
Para pemain masih menunggu, dan sosok Memo lama berdiri tenang di samping gerobak seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jam server masih berkedip di angka yang sama. Seperti jantung yang menolak berhenti berdetak. Aku nggak mau jadi kalian punya, kata Memo akhirnya. Suaranya pelan, tapi jelas. Dan aku juga nggak mau ninggalin semua ini dengan ninggalin orang lain. Sosok besar itu menyipitkan matanya. Itu bukan pilihan. Memo tersenyum tipis. Senyum capek, tapi tulus. Berarti aku bikin pilihan ketiga. Para pemain saling pandang. Beberapa tertawa kecil, gugup. Bang Memo mau ngapain? Ini bukan map kreatif, Bang. Memo melangkah ke gerobak. Ia mengambil panci bakso, lalu untuk pertama kalinya menuangkannya ke tanah. Kuah panas menyentuh tanah kuburan dan menggila. Tidak meresap, tidak menguap, seolah diserap oleh dunia itu sendiri. Selama ini, kata Memo, aturan kalian sederhana. Ada bakso, kalian datang. Ada penjual, kalian tenang. Ia menoleh ke Memo lama. Tapi aturannya nggak pernah bilang. Penjualnya harus satu. Memo lama mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Memo membuka sori, lalu menjatuhkan semua koinnya ke tanah. Koin-koin itu berkilau. Lalu berubah menjadi mengkak bakso kosong, banyak, sangat banyak. Aku nggak tutup, kata Memo, aku bagi. Kabut bergetar. Nisan bergetar. Sosok besar itu melangkah mundur satu langkah. Para pemain mulai mendekat bukan Kemo tapi ke mengkak kosong itu. Begitu mereka menyentuhnya, masing-masing muncul gerobak kecil di hadapan mereka. Sekarang, lanjut Memo kalau mau bakso. Bikin sendiri. Dunia mendadak sunyi. Sosok besar itu mengeluarkan suara rendah seperti marah bercampur bingung. Aturan berubah. Jam server berhenti berkedip. Angka jam 23:59 retak, lalu perlahan berubah. Zero. Kabut mulai menghilang. Nisan berhenti bergerak. Para pemain saling menatap, lalu tertawa-tawa yang kali ini terdengar normal. Memo menatap gerobaknya. Rodanya bisa bergerak lagi. Memo lama tersenyum. Tubuhnya mulai memudar. Pinter juga, katanya. Ternyata. Bisa. Memo menelan ludah. Kamu gimana? Memo lama tertawa kecil, Aku akhirnya bisa istirahat. Cahaya menyelimuti kuburan. Dan Memo merasakan dunia ini. Akhirnya melepasnya. Cahaya perlahan memudar. Kabut benar-benar hilang. Saat Memo membuka mata, ia sudah tidak lagi berdiri di samping kuburan. Berubah. Jalanan batu terbentang di depannya. Lampu-lampu piksel menyala terang. Dan suara NPC terdengar normal seperti biasa. Memo berdiri sendirian. Gerobak baksonya ada di sampingnya, utuh, bersih, dan tidak lagi terasa berat. Jam server di pojok layar bergerak normal. Zerui dois. Memo tertawa kecil. Berashi. Aku berhasil keluar. Ia mulai mendorong gerobak ke arah pasar. Pemain lain lolalong berbincang, melompat, tertawa. Tidak ada kabut. Tidak ada nisan. Tidak ada suara aneh. Semuanya terasa biasa. Memo membuka lapak. Menyalakan kompor. Ermeng jijik. Aroma bakso menyebar. Kali ini rasa senangnya benar-benar terasa. Belum 1 menit, seorang pemain mendekat. Bang, bakso 1. Memo tersenyum lebar. Siapi. Ia menuangkan bakso. Kali ini stok berkurang. Kuah berkurang. Semuanya normal. Memo menghela napas lega. Namun saat pembeli itu membayar, Memo terdiam. Nama pembeli itu familiar. Username-nya Memo 2. Memo tertawa gugup.
Nama kita sama, ya. Pemain itu tersenyum. Iya, kebetulan. Saat pemain itu pergi, Memo memperhatikan bayangannya ada normal. Tapi, bayangan itu sempat berhenti sepersekian detik lebih lama dari tubuhnya. Memo menoleh ke inventory. Di antara item biasa, ada satu item baru yang tidak bisa dihapus. Resep bakso tengah malam. Memo menutup invi pelan-pelan. Dadanya terasa hangat, tapi juga waspada. Zhajini belum benar-benar selesai, gumamnya. Dari kejauhan ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara sendok mengenai panci. Tang, tang. Memo menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar lagi, sangat pelan, seolah dari map yang sangat jauh. Memo tersenyum tipis. Sechidakinya. Sekarang aku tahu caranya. Ia kembali melayani pembeli. Dengan hati-hati. Dengan batas. Karena Memo sadar beberapa dunia tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu dibuka lagi. Lapak Memo semakin ramai. Kali ini ramai yang wajar pemain datang dari jalan utama. Tertawa, ngobrol, dan benar-benar pergi setelah makan. Tidak ada yang muncul dari tanah. Tidak ada yang menghilang di balik kabut. Tapi item aneh di inventory Memo terus mengganggu pikirannya. Resep bakso tengah malam. Memo akhirnya membuka item itu. Tidak ada gambar bakso. Tidak ada bahan. Hanya teks berjalan pelan, seperti sedang ditulis ulang oleh game itu sendiri. Bakso ini hanya muncul ketika penjual mengingat kenapa ia mulai berjualan. Memo teh Jiong. Kenapa aku mulai jualan? Ia menutup lapak sebentar. Duduk di bangku kayu. Mengingat pertama kali ia mendorong gerobak bukan demi koin, bukan demi event. Tapi karena ia suka melihat orang makan dengan tenang setelah lelah bermain. Item itu bergetar. Teks kedua muncul. Bakso ini mengenyangkan mereka yang tersesat, tapi akan mengikat penjual yang lupa pulang. Memo menghela napas panjang. Jadi itu, ia sadar sekarang. Kuburan itu bukan jebakan. Itu tempat singgah. Para pemain yang datang malam itu bukan jahat mereka tersesat di map lama. Data yang tertinggal, kenangan pemain yang tidak selesai. Memo menutup inventory. Tepat saat itu, seorang pemain tua mendekat. Gerakannya lambat, tapi wajahnya ramah. Bang Memo, katanya, baksonya sama kayak dulu. Memo menega. Dulu kapan? Pemain itu tersenyum dulu. Waktu saya masih sering main. Memo mengangguk pelan. Ia menyajikan bakso dengan hati-hati. Saat mangkuk berpindah tangan. Untuk sesaat Memo melihat bayangan kuburan di balik pemain itu lalu hilang. Pemain itu makan perlahan, lalu berdiri. Makasih, Bang. Sekarang saya bisa logout dengan tenang. Begitu pemain itu pergi, satu ikon kecil muncul di layar Memo. Player has left peacefully. Memo tersenyum, kali ini dengan lega. Ia mengerti sekarang. Baksonya bukan sekadar item. Lapaknya bukan sekadar tempat jualan. Ia adalah penjaga perlintasan kecil selama ia ingat kapan harus menutup. Dan untuk pertama kalinya, Memo menutup lapak dengan sadar. Malam itu, Memo menutup lapak lebih awal dari biasanya. Lampu-lampu piksel pasar mulai redup, satu per satu pemain logout. Dan jalanan kembali sepi-sepi yang wajar. Bukan sepi yang menekan seperti di kuburan dulu. Memo mendorong gerobaknya perlahan. Rodanya berbunyi pelan, ritmenya terasa menenangkan. Tidak ada kabut. Tidak ada suara dari tanah. Hanya langkahnya sendiri dan bintang piksel di langit. Sebelum benar-benar pergi, Memo berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah map lama arah kuburan yang sekarang tidak lagi terlihat. Di sana, di tempat yang tidak bisa diakses pemain biasa, Memo tahu masih ada jejak-jejak lama. Tapi bukan untuk ditakuti. Untuk diingat, Infan Memo masih menyimpan satu item. Resep bakso tengah malam.
Item itu tidak bersinar lagi, diam seolah hanya aktif saat dibutuhkan. Memo tersenyum kecil. Tenang aja, gumamnya. Aku ingat jalan pulang. Saat ia melangkah pergi, layar menampilkan notifikasi kecil. Chief menjual yang tahu kapan menutup. Memo tertawa pelan. Chiefan paling susah ternyata ini. Ia keluar dari server. Layar gelap sesaat. Kemudian kembali ke menu utama Roblox Minecraft. Musik menu terdengar normal. Semua tampak selesai. Namun, sebelum benar-benar logout, Memo melihat satu hal terakhir. Di daftar server, ada satu server aktif, meski jam menunjukkan lewat tengah malam. Namanya, Bakso Bandung Open. Memo menatapnya lama. Ia tidak menekan join. Chidaki Laji. Ia menutup game dengan tenang. Karena Memo tahu, selama ada yang ingat caranya membuka dan menutup, dunia itu tidak akan liar lagi. Dan di suatu map yang sangat jauh, panci bakso masih mengepul pelan. Bukan menunggu penjual, tapi menunggu cerita berikutnya.